Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel saya, Channel Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman sekalian tentang dasar-dasar akuntansi. Dan ini mungkin video part 1, kalau rame saya akan lanjutkan lagi. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa di video-video sebelumnya saya beberapa kali menyinggung tentang akuntansi. Jadi saya sendiri, teman-teman sekalian, mengambil jurusan akuntansi di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia ya, teman-teman sekalian. Jadi saya di sini fokus kontennya nanti selain sharing-sharing tentang seputar penelitian, saya juga akan sharing-sharing tentang akuntansi ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton channel ini ya, teman-teman sekalian. Jika kalian suka, silahkan subscribe, like, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dasar akuntansi yang pertama. Jadi dasar akuntansi yang pertama, teman-teman sekalian, yang perlu kalian ketahui adalah mengetahui jenis akun-akun yang ada di perusahaan. Jadi sependek pengetahuan saya, jenis akun yang ada di perusahaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, golongan aset. Nah, golongan aset itu terbagi lagi. Ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar itu adalah aset atau harta perusahaan yang masa pakainya di bawah 1 tahun. Kalau aset tetap atau harta tetap perusahaan itu, dia masa pakainya atau masa manfaatnya itu di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun ya, teman-teman. Contohnya apakah? Nah, contoh dari aset atau harta perusahaan yang tergolong di jenis aset lancar itu seperti kas, perlengkapan, dan piutang ya, teman-teman sekalian. Maaf kalau saya agak okos ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Kemudian ada golongan aset tetap. Contohnya gimana kak? Bagaimana kak itu yang digolongkan sebagai aset tetap? Nah, aset tetap atau harta tetap perusahaan itu masa pakainya kan di atas 1 tahun. Contohnya itu seperti kendaraan, ya, bangunan, dan lain sebagainya. Seperti pabrik, tanah, mesin. Nah, itu termasuk ke golongan aset tetap perusahaan. Oke, selanjutnya saldo normal akun harta atau akun aset perusahaan itu berada di debit ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau harta perusahaan itu bertambah, maka dia posisinya di debit. Jadi saldo normalnya akun aset itu ada di debit ya, teman-teman. Bertambah dia di debit, berkurang dia di kredit. Seperti ini ya, teman-teman sekalian, ini keterangannya. Oke, yang kedua, jenis akun yang kedua itu adalah akun utang atau akun liabilitas. Nah, akun utang sendiri itu terbagi menjadi 2 lagi, teman-teman. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu dia lebih dari 1 tahun atau di atas 1 tahun. Kalau utang lancar itu dia utang yang di bawah 1 tahun, teman-teman sekalian. Di bawah 1 tahun ya jatuh temponya. Nah, misalnya apa sih kak? Misalnya contohnya utang lancar dan utang jangka panjang itu. Utang jangka panjang itu seperti utang bank ya, teman-teman sekalian, pastinya itu di atas 1 tahun. Kemudian ada juga utang hipotek dan lain sebagainya. Nanti di konten selanjutnya saya akan jelaskan. Kemudian ada utang lancar. Utang lancar itu, teman-teman, seperti misalnya kita membeli bahan misalnya untuk bahan baku membuat kue ya, teman-teman. Terus kita ngutang itu kita belinya secara kredit, kita ngutang itu, dan jangka pelunasannya itu misalnya 1 bulan. Nah, itu termasuk ke golongan utang lancar. Oke. Nah, utang lancar sendiri, akun utang sendiri atau liabilitas sendiri, kalau dia bertambah, utang itu bertambah, posisi normalnya di kredit. Jadi liabilitas atau utang itu posisi normalnya di kredit. Kalau berkurang jadi debit. Kapan berkurang kak? Kalau kita melunasi utang itu atau kita membayar
cicilannya ya teman-teman. Pastinya utang itu berkurang. Kalau berkurang ya di debit. Kemudian ada jenis akun ketiga. Akun ketiga itu akun modal ya teman-teman. Yang mana sih kak itu akun modal? Akun modal itu contohnya pendapatan. Ketika misalnya saya menyelesaikan jasa mencukur Andi misalnya, saya sudah mencukur Andi. Nah, setelah mencukur dia bayar saya sebesar 20.000. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan jasa saya dibayar, maka saya akui itu sebagai pendapatan. Nanti saya catat di bukunya itu kas pada pendapatan usaha atau pendapatan jasa. Nah, pendapatan sendiri atau ekuitas sendiri atau akun modal sendiri itu ditaruh di kredit. Kalau dia bertambah, berkurang dia di kredit. Bukan hanya pendapatan, misalnya akun laba rugi juga itu termasuk di akun modal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan itu laba, dia di kredit, kalau rugi dia di debit. Oke. Kemudian jenis akun yang keempat itu ada beban. Nah, yang mana contohnya beban kak? Beban itu contohnya beban sewa, beban listrik, ya, beban gaji. Nah, itu semua beban, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, semakin banyak beban, maka dia di debit. Kalau berkurang, dia di kredit. Oke, mungkin itu saja penjelasan video kita pada hari ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan komen. Dan untuk part 2-nya kita mungkin besok belajar tentang menganalisa transaksi perusahaan jasa, sekaligus kita coba untuk menjurnal ya teman-teman sekalian. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton channel ini ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian yang baru mengunjungi channel ini, silahkan subscribe jika kalian betah, dan tinggalkan like juga komen di bawah untuk mendukung saya terus berkarya. Saya Chanur Akbar, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.